Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Studi Surani di sini mempresentasikan tentang artikel review mengenai neraca bahan makanan. NBM memberi gambaran potensi konsumsi rata-rata bukan aktual konsumsi rumah tangga. Angka tetap ini sudah final, angka sementara itu masih dapat berubah dengan angka sangat sementara merupakan estimasi awal. NBM ini disusun dari data administrasi tingkat nasional dengan unit analisis data makro nasional bukan lagi responden dengan sasaran seluruh penduduk Indonesia serta dengan 11 kelompok bahan makanan sebagai berikut. Metodologinya antara lain mengumpulkan data sekunder, menghitung total supply, menghitung total utilization, menentukan ketersediaan konsumsi atau food available, menghitung ketersediaan per kapita, dan menghitung pph ketersediaan berdasarkan bobot kelompok pangan. NBM memberi gambaran potensi konsumsi rata-rata bukan aktual konsumsi rumah tangga. Angka tetap ini sudah final, angka sementara itu masih dapat berubah dengan angka sangat sementara merupakan estimasi awal. NBM ini disusun dari data administrasi tingkat nasional dengan unit analisis data makro nasional bukan lagi responden dengan sasaran seluruh penduduk Indonesia serta dengan 11 kelompok bahan makanan sebagai berikut. Metode analisisnya yaitu tren energi, protein, dan lemak naik turun antar tahun. Kontribusi tiap kelompok pangan terhadap energi, protein, lemak, misal padi-padian 47% energi per tahun, perbandingan terhadap rekomendasi UNPG, analisis penurunan kenaikan produksi, impor dan stok, serta analisis pph ketersediaan untuk melihat keragaman pangan. Metode pengolahan datanya yaitu menghitung total produksi dan turunan, sesuaikan dengan stok awal akhir, tambahkan impor atau kurangi ekspor, kurangi penggunaan dan konsumsi, hasilnya merupakan ketersediaan pangan bagi jumlah penduduk per kapita. Konversi menggunakan TKPI dan DKBM sebagai acuan untuk menghitung energi, protein, dan lemak. Metode penyajian datanya menggunakan tabel neraca per komoditas, grafik tren energi, protein, lemak per kapita, grafik kontribusi kelompok pangan, dan skor pph nasional dan provinsi, sebagaimana pada gambar berikut ini. Potensi bias dari metode NBM yaitu underreporting atau overestimasi produksi dari Kementan, ketidakakuratan data stok, data impor ekspor salah klasifikasi, perkiraan losses yang tidak terprediksi, data penggunaan industri non-pangan tidak lengkap. Nah, solusinya yaitu perkuat verifikasi data, gunakan survei rumah tangga sebagai pelengkap, tingkatkan kapasitas petugas statistik, revisi klasifikasi ekspor-impor, dan terapkan quality control dan sistem informasi terintegrasi antar lembaga. Kelebihan dari metode NBM yaitu data bersifat komprehensif dan stabil, dasar perencanaan, ketahanan pangan, produksi, impor, dan cadangan pangan, menilai kualitas keragaman pangan nasional, dan mencakup seluruh populasi suplai pangan nasional. Kekurangannya hanya mengukur ketersediaan, tidak menangkap variasi individu, sosial ekonomi, dan regional, tidak melihat pola makan, frekuensi makan, perilaku konsumsi, bergantung pada kualitas data administrasi. Validitas metode NBM ini validitasnya tinggi, menggunakan data resmi lintas kementerian, metode mengikuti FAO Food Balance Sheet, sedangkan validitas rendahnya NBM hanya menunjukkan potensi konsumsi, tidak mengukur pola makan individu. Berikut untuk tabel perbandingan metode NBM dengan TDS. Terima kasih. Lalu berikut untuk referensi yang digunakan dalam praktikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.